Oke teman-teman, jadi malam ini kita dengan aku Lutfi atau Eden, ini Ibnu, ada siapa itu? Nisha, ada siapa lagi? Ajeng mana Ajeng? Ajeng, ada satu lagi. Ada Okta. Jadi di sini kita mau bahas gimana sih cara kita survive di kedokteran gigi gitu ya teman-teman. Jadi mau mulai dari siapa nih? Supir dulu lah. Ya jadi gimana ya? Oke, gue kalau masalah bertahan sama enggak ya, jujur sih berat sih gue bilang. Kayak gimana ya? Belajar terus selama SMA SMP gue main terus, kayak kebanding balik banget, kayak rotasinya nih 180 derajat. Wah, cuman ya mau Kaget gimana ya? Wah kaget banget bre, asli bre. Kayak yang gue SMA tuh kayak 90% nih buat organisasi, kayak 10%-nya buat belajar. Iya, kayak wah bingung banget ya. Sistem gue sama kayak SMA sih. Jadi Gimana sistem SKS. Iya, sistem SKS gue belajarnya kebut semalam aja kayak gitu. Ya hoki-hokian ya, kalau misalnya remet ya memang gue gitu ya. Remet Tapi ya kalau jalani. Ya remet ya jalani. Kalau yang gak remet ya syukur lah. Ya gitu. Ya gitu sih. Soalnya gimana ya, kalau pengen mundur juga udah terlanjur terjun, terjerumus ke dalam gitu ya, udah masuk gitu. Kan cowok ya kali kan, cowok ya megang apa yang diomong, apa yang dikatain gitu ya. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita gede sebagai cowok. Oke. Gitu lah. Oke, berarti Ibnu ini tanggung jawab teman-teman, sama orang tuanya, sama dirinya sendiri gitu. Terus kalau dari aku nih ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama nih, kalau aku sadar diri, berdamai gitu. Jadi aku tuh sadar kalau aku tuh di kedokteran gigi, dan wajar lah kalau emang banyak belajarnya, terus jadwalnya juga padat dari Senin sampai Sabtu gitu. Jadi aku sadar kalau mau jadi dokter gigi ya gini jalannya, kuliahnya berat gitu. Dan aku kalau ngelihat fakultas-fakultas lain tuh dulu awal-awal emang kayak aduh iri gitu, kok pada sering main ya, terus kok aku nggak bisa sering main gitu. Tapi lambat laun aku berdamai gitu, aku bisa berdamai, bisa sadar lah kalau aku udah di sini berarti jalanku emang gini. Terus yang kedua, menurutku mempunyai teman yang suportif gitu juga penting teman-teman. Jadi kalau bisa ya satu jurusan gitu, terus dia tuh suportif, bisa ngajak kita belajar, bisa kita ajak belajar gitu. Ya bisa bantu kita dalam belajar. Bisa kita tanya-tanyain buat belajar. Kayak misal nih aku kalau ujian tuh kadang tanya-tanya sama Nisha, sama Okta gitu. Itu langganan aku tanya ya teman-teman. Terus ya carilah teman-teman yang bisa nerima kamu lah. Kayak misal nih, kemarin nih aku lagi ada kerjaan video gitu kan. Nah itu di malam minggu tuh besoknya udah deadline gitu loh. Terus aku pas main tuh di mobil juga ngerjain, sambil ngerjain di pas nongkrong juga ngerjain. Tapi aku juga masih bisa sambil ngobrol gitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya temanku bisa menerima mungkin kekuranganku gitu, dan kita juga harus bisa menerima kekurangan teman-teman. Terus yang ketiga, berdiri di kaki sendiri gitu. Kita sebisa mungkin harus bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Jadi nggak boleh gantungin teman kita, walaupun kita punya teman yang bisa bantu kita, tapi kita nggak boleh bergantung. Kayak misal pelajaran ya kita harus bisa, nggak boleh bergantung. Gimana nih teman-teman yang lain nih, dari Okta gimana? Ya kalau aku tuh intinya tuh SMA itu kan kayak Ibnu ya, 90% tuh organisasi, main dan bolos, 10%-nya tuh belajar. Kayak kalau ulangan gitu remet ya udah remet gitu loh, nggak peduli. Tapi tiba-tiba waktu kuliah tuh kepikiran, gara-gara kan biayanya besar ya, jujur-jujuran Kalau aja remet ya. bayar ya? Iya, kalau remet kan bayar, jadinya terbebani gitu loh. Makanya kuliah kok harus berubah 100 derajat, harus belajar. Kayaknya udah nggak ada yang ngingetin lagi gitu. Makanya udah jadi tanggung jawab sendiri-sendiri gitu aja sih. Silakan Mbak Anisha mungkin. Sebenarnya kurang lebih sama sih, cuman emang jujur di awal di KG itu emang bukan berat ya, karena belum bisa nerima gitu loh, nggak sesuai sama apa yang kita pilih gitu. Cuman emang berat, hampir stres pernah. Cuman lama-lama kayak ya udahlah, enjoy aja, jalanin aja, bikin seneng aja, biar kita tuh nggak merasa terbebani di sini gitu. Jadi kayak jalani aja dulu, nanti juga lama-lama lewat kok, kayak gitu.
aja. Ajeng bagaimana Ajeng? Jadi gini ya, kalau kataku masuk KG itu awalnya tuh pusing banget gitu, ngerasa nggak mampu, terus teman-teman itu pada pinter-pinter semua, ambis-ambis semua. Ternyata sebenarnya tuh masih ada yang sama kayak kita gitu, yang santai-santai, yang apa sistem kebut semalam gitu. Kalau ujian itu masih banyak, tapi menurutku pas masuk itu ngerasanya beban sih, dan ngerasa pernah nangis waktu pertama kali remet. Tapi setelah itu pas udah remet-remet yang lain tuh kayak udah biasa aja. Jadi kalau dari aku sih jalanin aja, terus nggak usah dibuat pusing gitu. Kalau udah ngerjain ya udah lupain aja gitu, biar kita nggak stres kalau aku gitu. Begitu. Baik, terima kasih dari teman-teman ini. Jadi kesimpulannya kalau dari teman-teman yang cewek tuh jalanin aja ya. Terus kita anggap semuanya tuh emang ya udah jalan kita gitu loh. Jadi kalau misal remet ya udah hadepin, terus kita pandang mudah aja teman-teman. Karena kalau misal nih kita pandangnya aduh ini bakal susah, ya ntar kita kerasanya juga susah gitu. Karena kalau kacamata kita saja kotor, bagaimana kita bisa melihat hal-hal indah gitu teman-teman. Bagaimana, ada yang mau ditambahin nggak nih teman-teman? Pokoknya jangan takut remet, karena remet itu pasti nggak bakal sendirian kok guys. Kata dia jangan takut remet, karena remet tuh nggak bakal sendirian. Dan kita itu walaupun sudah belajar dengan sungguh-sungguh tuh, kita nggak tahu bakal remet di mana gitu. Kadang tuh kita udah belajar dengan sungguh-sungguh, tapi besoknya mungkin mendapatkan soal yang nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh. Jadi ya udahlah, it's okay remet, kita buat pelajaran, kita jadi lebih baik ke depannya gitu. Kalau menurutku ya, mindset orang-orang kan anak kedokteran gitu pintar, ngambis gitu. Tapi setelah kita masuk di sini, itu tuh sebenarnya bukan kita yang pintar dan ngambis ya, tapi lebih ke kegiatan-kegiatan kita di kedokteran gigi ini itu emang mau nggak mau mengharuskan kita untuk belajar. Jadi misal aja kayak tutorial, skill lab itu emang kayak H-1 atau malamnya itu emang mau nggak mau kita harus belajar. Kalau nggak gitu kita nggak bakal ngerti apa yang kita lakuin di situ. Jadi itu sih menurutku. Jadi bukan karena emang anak kedokteran tuh bener-bener pinter dan ngambis, itu menurutku enggak. Jadi jangan takut juga buat mau masuk ke kedokteran gitu. Benar-benar. BA. Ya kayak gitu aja sih. Bener teman-teman, emang bukannya kita tuh murni ambis, tapi emang kegiatan kita di sekolah tuh yang membuat kita jadi sering belajar gitu. Oke teman-teman, yang mau request kita mau bahas apa lagi bisa komen di bawah. Kalau Munculin. kalian pada penasaran biaya ini alat-alat kedokteran gigi, Oh iya. penasaran kan? Penasaran kan biaya alat kedokteran gigi? Next lah kita bahas, oke. Ini munculin kepalanya buat thumbnail. Kayak hantu tahu. Makasih teman-teman. See you next time.